Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang berjumpa di ibadah tengah minggu kembali. Mari persiapkan segenap keberadaan kita bersatu dalam doa. Ini setiap kami Bapa yang mau sungguh-sungguh diam mendengarkan firman-Mu. Persiapkan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dan tertabur dalam setiap hati kami. Kau menjagai kami Bapa dengan sempurna. Sebab itu kami mau katakan, Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Kembali katakan, Kau menjagai. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani Tuhan. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Aku biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Hari esokku ada di tangan-Mu. Bahkan masa depan kami, masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Mari dengan teduh katakan, hari esokku. Hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan
Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sekali katakan, hari esokku, hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Dengan yakin katakan, jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sebab jalan cerita kami Tuhan sempurna di dalam-Mu. Karena itu hari ini, esok dan selamanya, kami mau taruh segalanya dalam genggam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami jalani hari bersama-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Dengan yakin katakan, setiap hari, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan, hari ini, hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku
cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan dengan sungguh hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Shalom Bapak Ibu, Rehoboth Church, bagaimana kabarnya? Tentu bisa dilewati bersama dengan Tuhan, amin. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Kerinduan kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, segala sesuatunya kami persembahkan kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Rehoboth Church, saat ini kita ingin belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu berhala di dalam hati. Jika kita mendengar kata berhala, kalau mau jujur, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Mayoritas dari kita mungkin akan langsung membayangkan sebuah patung yang besar, atau sebuah patung kayu, patung batu di tempat-tempat keramat, pohon besar yang di bawahnya ada sesajen, atau ritual-ritual mistis ya di tempat-tempat terpencil. Nah, kita yang hidup di zaman modern sekarang, terutama di kota besar, yang setiap minggu beribadah, rajin, bahkan yang melayani, mungkin akan dengan percaya diri berkata, oh khotbah ini bukan untuk saya nggak punya berhala, saya hanya menyembah Elohim Yahweh, saya menyembah Tuhan Yesus. Namun mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 14 ayat yang ketiga, menuliskan sesuatu yang sangat mengejutkan. Tuhan berfirman kepada Yeskiel tentang para tua-tua, para pemimpin rohani Israel. Ayat ini berbunyi demikian. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Perhatikan kalimat menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, berhala tidak selalu berbentuk fisik yang dipahat oleh tangan manusia.
Berhala yang paling berbahaya itu justru adalah berhala yang tidak kelihatan. Yang kuilnya bukan di tempat keramat. Tempat pemujaan berhala tersebut bukan di tempat yang terlihat, yang nampak begitu. Melainkan dipahat di dalam ruang terdalam di hati manusia atau di hati kita sendiri. Ratusan tahun kemudian di Perjanjian Baru, Rasul Paulus menggaungkan sebuah, kalau saya katakan sebuah alarm ya, yang sama dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya ulangi nats ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu, dalam diriku, dalam diri kita, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu, jika kita membaca Perjanjian Lama, isu penyembahan berhala atau idolatry adalah problematika utama dan masalah paling serius yang terus-menerus menguji kesetiaan umat Allah. Kita perlu menyadari kembali bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang personal, Allah yang rindu berelasi. Ia mengikat umatnya dengan covenant, dengan perjanjian, sebuah perjanjian yang kudus. Bahwa akulah Allahmu dan kamu adalah umatku. Demikian perkataan Allah. Namun tragisnya, hati manusia seringkali tidak pernah puas. Mereka mengikatkan diri kepada Allah. Mereka tidak pernah puas mengikatkan diri mereka kepada Allah. Seperti bangsa Israel kuno dalam Perjanjian Lama yang selalu melihat, melirik, begitu, berhala-berhala bangsa kafir, ilah-ilah bangsa kafir. Nah, kita di zaman modern pun seringkali tanpa kita sadari kemudian memahat berhala-berhala baru di dalam hati kita. Itu yang kemudian disampaikan dengan jelas dan lugas oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 5 tadi yang sudah kita baca bersama. Jadi segala sesuatu yang duniawi, bahkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan, itu sebenarnya sama nilainya dengan penyembahan berhala. Jadi sesuatu yang sangat serius. Ketika segala sesuatu yang duniawi itu, baik keserakahan dan sebagainya, ada di dalam hati kita, bertahta di hati kita, itu berarti ada sebuah berhala yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Rehoboth Church, jika berhala hati tidak berbentuk patung, lalu apa sebenarnya berhala hati itu? Ada seorang tokoh dalam kekristenan bernama Tim Keller. Dia mendefinisikannya dengan sangat tajam. Tim Keller berkata bahwa berhala hati adalah hal baik yang kita ubah menjadi hal yang utama. Sesuatu yang begitu mendasar bagi hidup Anda, bagi hidup kita. Sehingga jika kita kehilangan hal tersebut, kita merasa hidup kita nggak lagi berharga. Mari kita garis bawahi kalimat berikut ini. Berhala hati seringkali bukan berawal dari hal yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Melainkan dari hal-hal yang baik, good things, yang bergeser menjadi hal yang paling utama atau ultimate things. Mencari uang itu bukti bahwa kita bertanggung jawab. Tetapi ketika uang mulai mengatur kejujuran dan kebahagiaan kita, uang telah menjadi berhala. Mengasihi anak itu perintah Tuhan. Tetapi ketika kita rela melanggar hukum Allah demi menuruti terus-menerus kemauan anak, jangan-jangan anak itu telah menjadi berhala dalam hati dan hidup kita. Gelar dan kepintaran, kecerdasan itu karunia. Tetapi ketika kita mulai meremehkan firman Tuhan, merendahkan sesama, menganggap diri lebih istimewa, menganggap diri lebih berkuasa, pintar, dan sebagainya, jangan-jangan intelektual kita itu telah menjadi berhala, menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Kesehatan dan penampilan itu baik untuk menjaga bait Allah yang Tuhan berikan bagi setiap kita.
Tetapi ketika seluruh harga diri kita hanya diukur dari standar fisik dunia, jangan-jangan tubuh kita ini perlahan-lahan menjadi berhala dalam hidup kita. Memiliki hobi itu juga menyegarkan kita semua ya. Siapa yang nggak punya hobi? Saya juga punya hobi. Tetapi ketika waktu dan materi kita habis di sana, hingga kita mengabaikan hal-hal yang ultimate tadi di hadapan Tuhan, mengabaikan kehidupan kerohanian kita, kehidupan spiritual kita, jam doa dan ibadah. Jangan-jangan hobi tersebut mulai perlahan-lahan menjadi berhala dalam hati kita dan hidup ini. Bahkan sebuah pelayanan di gereja itu adalah sesuatu yang mulia. Tetapi ketika kita berburu panggung, dalam pelayanan motivasi kita berbeda, bergeser, dan kita hanya mencari sebuah pujian, panggung, kehormatan dari pelayanan tersebut. Ego kita telah menjadi berhala dalam hati dan hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berhala hati ternyata tidak selalu berbentuk hal yang indah seperti yang telah saya paparkan tadi. Namun ketika saya merenungkan hal ini, Bapak Ibu, saya menemukan bahwa ternyata berhala hati itu juga bisa berwujud sesuatu yang kelam, yang buruk, yang kita simpan sangat lama di dalam batin dan hati kita. Seperti kekecewaan, kemarahan, dan rasa sakit yang terus kita simpan di dalam hati. Yang terus kita ingat setiap hari. Memiliki rasa kecewa itu pastinya sangat manusiawi. Tetapi ketika kita merawat luka, kita menolak untuk belajar mengampuni, dan membiarkan kepahitan-kepahitan itu mendikte seluruh hidup kita, cara kita berpikir, berbicara, dan memperlakukan orang lain, maka sebenarnya rasa sakit itu telah merebut posisi Tuhan dalam hati dan hidup kita. Kita lebih memilih menyembah kemarahan kita ya, memanjakan kemarahan atau perasaan-perasaan buruk tersebut, daripada menaati perintah Tuhan, perintah Kristus, untuk perlahan melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti setiap kita. Kesimpulannya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Apa saja yang menguasai pikiran kita, mengontrol keputusan kita, dan bahkan mendikte kebahagiaan kita selain Tuhan, itulah berhala di dalam hati kita. Dan berhala itu kemudian menggerakkan seluruh tindakan hidup kita. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, jika kita mau jujur, ada begitu banyak berhala yang mungkin tersimpan tanpa kita sadari di dalam hati kita. Segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dari tahta hati kita. Segala sesuatu yang membuat arah fokus kehidupan kita itu bergeser dari kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, kepada ego kita sendiri, kepada kenyamanan diri kita sendiri. Atau kepada perasaan-perasaan buruk, kemarahan, kepahitan yang terus kita beri makan di dalam hati kita. Kita terlalu memberikan porsi yang begitu besar bagi hal-hal tersebut dibandingkan kepada Tuhan. Padahal harusnya ketika kita tahu kebenaran, kita berkata, aku ingin hidup dalam kebenaran, aku bahkan ingin berjuang berkenan di hadapan Tuhan, maka harusnya salah satu bukti dari perkataan kita itu adalah perlahan-lahan kita melepaskan, bahkan membuang setiap berhala-berhala tersebut dari hati kita. Dan memberikan tempat yang sepantasnya, tempat yang selayaknya, di mana Tuhan bertahta di hati kita. Bapak Ibu, jika kita kembali membaca ya, Yeskiel 14 ayat 3 tadi, ada sebuah kalimat pertanyaan, kalimat interrogatif dari Tuhan yang waktu saya baca ini kayaknya mengerikan gitu ya. Kalimat ini berbunyi, apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Tuhan menolak ditemui oleh orang-orang yang mendatanginya dengan hati yang penuh berhala. Mengapa Tuhan bersikap sedemikian keras
ketika kita membaca ayat ini? Karena berhala hati itu sangat fatal, sesuatu yang sangat serius kala itu dalam perjanjian lama. Yang dalam tanda kutip, yang bisa menggeser hati bangsa Israel dari hati mereka kepada Elohim Yahweh adalah berhala yang mereka lihat, berhala yang mereka nikmati dari ilah-ilah bangsa kafir. Mereka ingin punya sesuatu yang nampak untuk disembah selain Elohim Yahweh, selain Tuhan. Maka berhala hati sama seperti berhala fisik yang dimiliki dalam perjanjian lama, itu sama-sama sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Berhala hati yang pertama, itu bersifat menipu dan terselubung. Secara teologis, dosa yang paling berbahaya bukanlah dosa yang terlihat menjijikan dari luar, melainkan dosa yang memakai jubah kesalehan. Berhala fisik seperti patung itu sangat mudah kita kenali, kan? Dan sangat mudah untuk dihancurkan. Namun berhala hati itu adalah, kalau saya katakan, masternya penyamaran. Atau penyamaran yang sangat halus tetapi menggerogoti dan berkuasa pelan-pelan dalam hati dan seluruh kehidupan kita. Berhala hati ini bersembunyi di balik topeng tanggung jawab keluarga, profesionalisme kerja, atau bahkan alasan saya ini korban yang tersakiti dan saya layak, saya pantas untuk marah dan protes. Kita mengira kita sedang menjalani hidup kekristenan yang normal, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, pusat penyembahan di tahta batin dan di hati kita ini sudah bergeser secara halus dan perlahan. Yang kedua, berhala hati itu ternyata menuntut pengorbanan yang merusak. Setiap berhala itu selalu meminta korban. Berhala zaman kuno meminta persembahan, sesajen, begitu ya, berupa darah hewan atau bahkan nyawa anak-anak mereka. Berhala hati modern juga tidak kalah kejam dan mengerikan. Ia menuntut korban hidup kita seluruhnya. Berhala karir dan produktivitas bukan tidak baik, itu baik. Tetapi tadi di awal saya sampaikan, kalau segala sesuatunya itu berkuasa dalam hati kita, menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita, jangan-jangan itu menjadi berhala dalam hati kita. Nah, berhala-berhala seperti ini menuntut kita mengorbankan banyak waktu, mengorbankan energi, tenaga, kehidupan kita, dan kemudian merusak kesehatan tubuh kita secara jasmani. Dia bisa mengorbankan waktu bersama dengan keluarga karena lebih mementingkan karir, produktivitas, dan sebagainya, dan bahkan juga mengorbankan waktu bersama dengan Tuhan. Waktu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Yang kedua, berhala penerimaan orang lain. Validasi oleh orang lain. Itu menuntut kita mengorbankan integritas, kejujuran, dan kekudusan hidup demi supaya kita bisa diterima oleh lingkungan sosial. Kita mengejar validasi dari orang lain, kita mengejar perkenanan dari orang lain, segala sesuatu kita lakukan, bahkan kita korbankan supaya kita bisa diterima dalam sebuah lingkungan tertentu, dan bahkan justru membuat kita mengorbankan integritas kita, mengorbankan kebenaran yang selama ini Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan berhala kemarahan, yang tadi kita sudah bahas, kepahitan, itu mulai menuntut kita mengorbankan kedamaian batin, kesehatan mental dan jiwa kita, bahkan meracuni semua atau seluruh atmosfer di dalam keluarga kita. Kita jadi orang yang sinis, dingin, marah-marah, perkataan kita berduri, perkataan kita menyakiti orang lain nggak tahu, nggak buat salah, tiba-tiba ketemu dengan kita melemparkan perkataan yang menyakiti, berduri, karena hati kita penuh dengan kepahitan dan kemarahan.
Kita sudah mulai diracuni dengan racun emosional tersebut. Kita udah nggak bisa berpikir secara sehat. Kenapa? Karena kemarahan dan kepahitan itu menguasai hati dan hidup kita. Ketika seseorang dipenuhi atau dikuasai dengan kemarahan, kepahitan, apa yang keluar dari perkataan dan mulutnya, apa yang keluar dari hidupnya, cenderung Bapak Ibu Saudara, pasti berduri dan melukai sesama. Segala sesuatu itu juga melukai hati Tuhan. Nah, kemudian berhala hati membawa kematian rohani secara perlahan. Tuhan menyebut berhala hati itu sebagai batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Secara teologis, Bapak Ibu pasti meyakini hal ini. Allah kita tuh adalah Allah yang cemburu. Ketika berhala bertahta, hubungan kita dengan Allah Bapa menjadi sebuah transaksional. Doa-doa kita itu berubah menjadi hambar. Doa-doa kita tuh jadi kayak egois begitu Bapak Ibu ya. Karena kita sepertinya seolah-olah memanfaatkan Tuhan untuk memuaskan ego kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan berhala hati kita. Kita nggak bisa lagi mendengar suara Roh Kudus dengan jernih, karena suara ambisi, suara ego kita, suara kecemasan kita, suara dendam, suara amarah, itu sangat lebih nyaring berteriak di dalam hati dan kepala kita. Yang keempat, berhala hati itu melanggar sebuah landasan utama sebagai umat Allah. Keluaran 20 ayat 3 berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Huruf kecil. Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Secara teologis, kalimat di hadapanku dalam teks aslinya bukan hanya berbicara tentang posisi geografis, melainkan berarti di hadapan wajahku. Artinya ketika kita menaruh berhala, apakah itu ambisi, materi, anak, atau bahkan rasa kecewa dan amarah kita di dalam hati ini, kita sebenarnya sedang membawa pemberhalaan terselubung tepat di hadapan wajah Allah yang kudus. Mengapa ini begitu menyakitkan bagi hati Allah? Karena hukumnya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum ini adalah sebuah ikrar, covenant, perjanjian kudus antara Allah dan umatnya. Dalam perjanjian lama Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir untuk mengikat mereka dalam sebuah relasi atau hubungan yang eksklusif dan murni. Nah, ketika kita menaruh hal lain sebagai penentu kebahagiaan dan kendali hidup, kita sedang melakukan ketidaksetiaan di hadapan Tuhan. Ketika kita berkata, saya nggak bisa bahagia kalau aku nggak punya uang sebanyak ini. Aku akan bahagia kalau aku kaya. Punya rumah mewah, punya mobil mewah, dan sebagainya. Itu seolah-olah kita sedang menduakan Allah. Kita sedang mengutamakan kekayaan yang fana dibandingkan Tuhan. Ketika kita berkata, saya nggak mau mengampuni, memaafkan orang itu. Saya punya hak untuk marah. Saya punya hak untuk menyimpan dendam tersebut. Kita sebenarnya sedang menaruh ego di atas takhta hati kita, tepat di hadapan wajah Allah. Wah, berhala hati Bapak Ibu, itu merusak esensi kekristenan kita. Kita mungkin tidak menyembah dewa-dewa asing, ilah-ilah berhala yang nampak. Tetapi seringkali memperlakukan hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, bahkan luka-luka batin tersebut sebagai Allah-Allah yang kita bangun sendiri, yang kita buat sendiri. Dan suara-suara itu lebih kita patuhi daripada suara Tuhan yang menciptakan saya dan saudara. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali dengan sangat tajam, sekaligus lembut, bahwa medan pertempuran iman terbesar kita bukan terjadi di luar sana saja, tetapi di dalam ruang sunyi hati kita sendiri. Berhala bukan lagi soal patung, kayu, atau batu besar yang diberi persembahan sesajen di tempat-tempat ritual yang mistik. Berhala adalah apa saja yang menguasai pikiran kita, mengontrol keputusan kita, dan mendikte kebahagiaan kita selain Tuhan. Ketika kita membiarkan hal-hal yang fana tersebut menyetir kehidupan kita, mengontrol hidup kita,
kita sebenarnya sedang membawa ketidaksetiaan hati tepat di hadapan Tuhan yang sangat mengasihi saya dan saudara. Karena itu mari kita kembali kepada Allah yang menyingkapkan berhala hati kita hari ini, bukan karena Ia membenci kita, melainkan karena Ia sangat mengasihi kita. Ia cemburu karena Ia merindukan hati kita itu, hidup kita ini dipersembahkan dengan utuh kepada Tuhan, tanpa menduakannya. Kiranya Roh Kudus mengetuk pintu hati kita, Bapak Ibu Saudara, dan kiranya kita mengambil komitmen yang radikal hari ini untuk kita mau meruntuhkan setiap kuil berhala yang tersembunyi, melepaskan setiap akar kekecewaan dan amarah yang selama ini mengikat batin dan hati kita, menurunkan ego kita dari hati ini, dan menyerahkan kembali kemudi kehidupan kita sepenuhnya ke tangan Tuhan Elohim Yahweh Allah Bapa yang menciptakan setiap kita. Selamat berjuang untuk melepaskan berhala di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami dengan lembut, yang mengingatkan kami bahkan menegur kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi setiap kami hari ini. Kami berada di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami mohon ampunan Tuhan jika selama ini ada Allah-Allah lain yang kami pahat di dalam hati dan batin kami. Mungkin uang yang kami dewakan, kenyamanan yang terus kami kejar, atau amarah dan luka yang tersimpan di dalam hati kami, yang kami puja, kami sembah melebihi ketaatan kami kepada perintah Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah dan memusuhi kami. Tuhan, kami ingin menanggalkan segala sesuatunya di bawah kaki-Mu. Dan kami mengizinkan Tuhan untuk membersihkan seluruh hati kami dengan kebenaran firman Tuhan dan peristiwa kehidupan yang terus memproses kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.